Salam damai, puji syukur, sembah dan hormat kepada Tuhan Yesus. Shalom. Kita teruskan dengan Injil Matius bab 22 dengan judul perikop tentang membayar pajak kepada kaisar. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah dan engkau tidak takut kepada siapapun juga sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Orang-orang Farisi ini orang-orang yang munafik. Mereka bersama-sama dengan orang-orangnya Herodes menyuruh murid-murid mereka bersama orang-orang Herodian ini untuk menjebaknya ya, menjeratnya dengan suatu pertanyaan ya. Mereka hanya mencari kesalahan. Sama seperti beberapa orang-orang saat ini juga kan ingin mencari-cari kesalahan yang ada di Alkitab. Dicari-cari aja kesalahannya ya. Padahal tidak ada kesalahan. Adanya hanya yang jujur, kebenaran. Lihat ini. Bahkan mereka itu orang-orang munafik itu mengakui. Lihat ini. "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur." Lihat ini. Yesus adalah orang yang jujur. Siapa lagi ya? Guru mana yang jujur? Yesus jujur, diakui. Orang-orang yang munafik ini juga mengakui Yesus adalah jujur ya. Mereka nggak bisa membantah. Tetapi mereka sendiri tidak jujur ya. Tapi mereka mengakui bahwa Yesus adalah jujur. Dengan jujur mengajarkan jalan Tuhan. Dan engkau tidak takut kepada siapapun juga sebab engkau tidak mencari muka. Berarti orang-orang Farisi ini mencari muka. Makanya mereka takut ya. Orang yang mencari muka itu takut. Yesus tidak mencari muka. Yesus tidak takut kepada siapapun ya. Sebab Yesus juga Tuhan. Dia punya kuasa. Jujur, Yesus yang jujur ya. Ya sekarang ini mencari orang jujur itu susah. Ya ada, orang jujur tetap ada ya. Tetapi ya itu, banyak juga yang tidak jujur. Atau mungkin lebih banyak, saya nggak tahu ya. Tapi orang jujur tuh boleh dibilang susah sekarang cari orang jujur ya. Tetap ada orang jujur ya. Ya mungkin juga banyak ya, tetapi mungkin juga kalah banyak terhadap orang-orang yang curang ya, orang-orang yang penipu ya. Lihat ini, orang-orang ini menanyakan kepada Yesus, "Guru, katakanlah, boleh nggak bayar pajak kepada kaisar?" Ya dulu membayar pajak kepada kaisar ya. Sekarang kita membayar pajak kepada negara. Tapi Yesus tahu, kamu ini, kenapa kamu mencobai aku? Kalau boleh ngomong, saya ini Tuhan. Kenapa kamu mencobai Tuhan? Ya, itu ya, Yesus nggak mau ngomong, saya ini Tuhan. Mengapa kamu mencobai aku? Ya. Tuhan kok dicobai ya? Tuhan tahu niat manusia. Hai orang-orang munafik, mengapa kamu mencobai Tuhan? Ya, Yesus nggak mau bilang, saya ini Tuhan, sembahlah aku. Untuk apa ya? Melihat mukjizat-mukjizatnya aja mereka masih nggak percaya. Apalagi ngomong saya ini Tuhan. Ndobos, bohong.
omong doang, omdo. Yesus bilang, tunjukkanlah padaku mana mata uang itu untuk pajak itu. Lalu ini dibawa mata uangnya. Tuhan kok dicobai? Jawab Yesus, lihat ini, gambar dan tulisan siapakah ini? Tuhan kok dicobai? Gambar dan tulisan kaisar. Ya sudah, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan, apa yang wajib kamu bayarkan kepada kaisar, dan kepada Tuhan apa yang wajib kamu bayarkan kepada atau kamu persembahkan kepada Tuhan. Heranlah orang itu dan meninggalkan Yesus. Tuhan kok dicobai? Yesus kok dicobai? Yesus itu Tuhan. Jangan pernah mencobai Tuhan ya. Patuh saja sama Tuhan. Lebih baik ngaku ya, Tuhan, saya nggak sanggup ya, tolonglah aku, berikanlah aku kesanggupan supaya aku bisa sanggup dan kuat memikul salibku. Itu lebih baik ngomong gitu, lebih baik mengakui, Tuhan, saya ini nggak sanggup, saya ini orang berdosa, tolonglah berikanlah saya kekuatan batin ya, kekuatan roh kudus supaya aku bisa memikul salibku. Terasa berat ya, bagi banyak orang salib itu terasa berat ya. Makanya Yesus bicara, datanglah padaku hai kalian yang letih lesu dan berbeban berat ya, berbeban berat memikul salib tiap hari ya. Datanglah pada Yesus ya. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut ya. Dan aku akan memberikan kelegaan. Pikuklah kuk yang kupasang. Jadi Yesus itu memberikan kuk itu apa? Beban ya, salib. Siapa yang memberikan salib? Tuhan. Makanya Tuhan Yesus. Pikulah kuk yang kupasang, pikulah beban yang kupasang, karena beban yang kupasangkan kepadamu itu ringan sebetulnya. Kalau kamu mau bersyukur, itu beban yang kamu pikul sekarang ini sebetulnya ringan, asal rajin mikul ya. Kalau rajin mikul itu terasa ringan. Tapi kalau malas mikul itu akan terasa berat ya, ditunda-tunda terus ya. Menunda-nunda pekerjaan ya. Procrastination ya, menunda-nunda. Itu akhirnya nanti bebannya banyak sekali ya. Karena nggak pernah dicicil tiap hari dipikul, akhirnya satu hari harus pikul semuanya, berat sekali, nggak sanggup. Jadi harus rajin mikul salib. Bayar kepada kaisar apa yang harus kamu bayar, dan persembahkan kepada Tuhan apa yang wajib kamu persembahkan kepada Tuhan. Jadi masing-masing sudah ada bagiannya ya. Kita hidup di dunia ini juga kita harus membayar pajak kalau punya duit ya, kalau punya penghasilan yang dapat dikenain pajak kan. Ada juga penghasilan yang di bawah batas kena pajak kan. Itu tidak perlu bayar pajak ya, kan ada batas minimumnya ya. Tapi kalau penghasilan kita banyak ya bayarlah. Sebab negara juga butuh pemasukan ya, untuk membayar perawatan jalan, untuk membuat jembatan, untuk sarana prasarana, untuk BPJS. Itu ya dari mana lagi kalau bukan dari rakyatnya? Mau dari kekayaan alam, dari minyak bumi, dari kekayaan mineral, emas bumi, hasil tambang, ya lama-lama habis. Jadi negara juga butuh pemasukan untuk pelayanan umum ya, untuk memberikan pelayanan kepada rakyatnya juga. Jadi harus dibayar memang ya. Demikian juga Tuhan, kita juga wajib berikan kepada Tuhan, persembahkan kepada Tuhan apa yang menjadi haknya Tuhan. Jadi orang-orang Farisi ini kecelik ya. Dia ingin menjerat Yesus, ingin mencari-cari kesalahannya Yesus, ternyata nggak bisa ya. Malah dipermalukan ya. Berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar, dan kepada Tuhan apa yang menjadi hak Tuhan. Ya, pada ketawa semua ya. Ini orang-orang Farisi ini melongo ya, tahu rasa deh. Habis mencari-cari kesalahan sih, janganlah mencari-cari kesalahan, coba menjerat Yesus, nggak ada deh. Yesus itu Tuhan ya, jangan mencari-cari kesalahan Tuhan ya. Tuhan nggak pernah salah, yang salah manusia.
Bagi saudara yang mendapatkan tambahan penjelasan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya, masih dari Injil Matius. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.